Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita yang ke-12 di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Hari ini kita akan membahas tentang akuntansi persediaan barang dagangan. Oke, ini khusus untuk prodi akuntansi semester 2. Oke. Apa itu persediaan? Persediaan adalah aset yang barang dagangan atau sering disebut dengan supplies atau merchandise yang diperoleh untuk menggunakan kegiatan operasional, hanya batas manfaatnya hanya kurang dari 1 tahun. Kalau begitu, persediaan ini termasuk harta lancar atau harta tetap? Harta lancar. Oke, lalu selanjutnya, siapa yang tahu persediaan untuk perusahaan? Jadi perusahaan ada berapa jenis? Tiga. Ada 3. Coba sebutkan apa aja? Perusahaan jasa, Sama masalah. Iya, Bu. Ya, Perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. perusahaan jasa, dagang, sama manufaktur. Hari ini kita bahas tentang perusahaan dagang. Tahu perusahaan dagang? Kalau perusahaan manufaktur apa? Perusahaan Perusahaan manufaktur? Perusahaan produksi Iya, perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang Barang jadi. Karena masih pengantar akuntansi 2, jadi masih ini perusahaan dagang. Oke. Kita menghitung untuk harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan. Masih ingat waktu di pengantar 1 bagaimana rumus untuk laba kotor suatu perusahaan dagang? Ingat. Coba sampai bisa. Akan ada. Silakan Resti atau sama. Apa rumus laba kotor untuk perusahaan dagang ya? Namanya Penjualan bersih dikurang HPP. penjualan bersih dikurang HPP. Artinya HPP, kita bicara dengan persediaan. Di dalam HPP ada persediaan barang dagangan. Jadi menentukan nilai persediaan, 1, pendekatan dari harga pokok penjualan. Ada 2, yaitu periodik dan perpetual. Dalam periodik dan perpetual itu ada metode FIFO, average. Periodik juga FIFO, average. Perbedaan antara periodik dengan perpetual adalah jika periodik itu tidak menggunakan kartu dan nilai persediaan akhirnya akan diketahui pada akhir periode. Jadi akhir periode itu tergantung dari perusahaan, ya. Bisa akhir periode 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama setahun. Sementara kalau pendekatan harga pokok dari metode sistem perpetual itu adalah persediaan akhir akan diketahui setiap tanggal transaksi. Jadi kalau dari segi perusahaan, yang mana lebih untung? Jika perusahaan itu kan ingin, apalagi manajemen, ingin mengetahui berapa persediaan akhir, lebih untung harus cepat kan? Jadi yang digunakan periodik atau perpetual? Efektifnya menggunakan metode perpetual karena bisa mengetahui nilai persediaan akhir di akhir periode atau di setiap transaksi. Setiap Transaksi. Karena setiap transaksi sudah tahu berapa persediaan akhir. Itu metode perpetual. Kemudian penilaian persediaan yang kedua itu selain dari harga pokok ada namanya low cost of market, yaitu mencari nilai yang biayanya terkecil. Nilai pasar yang paling terkecil berapa? Yang ketiga atau yang kedua selain dari harga pokok, gross profit method atau metode laba kotor. Yang selanjutnya terakhir retail method atau metode pengecaran. Untuk sementara karena masih pengantar akuntansi 2, kita hanya disampai sistem periodik dan perpetual. Sampai sini ada mau pertanyaan? Saya, Bu. Ya.
Kan tadi dalam perusahaan dalam penilaian persediaan ya Bu, ada sistem yang perpetual ini. Kalau cara yang punya kan pakai kartu ya Bu. Iya, kartu persediaan. Kartu persediaan. Nah, di kartu persediaan itu dalam satu perusahaan cukup satu kartu aja atau per item nanti ada beberapa jenisnya gitu. Oke, pertanyaan bagus, Resti. Di dalam suatu perusahaan ada itemnya banyak. Seperti contoh menjual pakaian, ada t-shirt, ada blus, ada gamis, berarti baru dapat 3 item. Untuk persediaan di dalam perpetual, kartu stok yang kita gunakan, berarti satu kartu stok harus menggunakan 1 item. Jika ada 3 item, maka ada 3. Berarti kalau ada sampai ada apa mungkin di suatu perusahaan persediaannya tuh itemnya bisa sampai 100-an. Berarti harus menggunakan kartu stoknya sampai 100 juga. Paham Resti? Oke, good. Sekarang kita akan masuk, ada lagi yang mau bertanya? Sekarang Ibu lanjutin. Nah, contoh kasus. Untuk kenapa Sri Ayu ada yang bertanya? Ada Bu. Kenapa? Jenis persediaan ada apa aja Bu? Jenis persediaan. Iya. Jenis persediaan ini ada efeknya untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Oke, persediaan. Masih ingat persediaan bahan baku mentah itu 1. Jadi jenis persediaan itu ada 3. Persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, sama persediaan produk jadi. Jadi kalau untuk perusahaan dagang, apa yang digunakan? Apakah 3 jenis persediaan ini atau hanya persediaan produk jadi? Jadi karena dia tidak mengolah mentah sampai jadi. Kalau 3 jenis tadi, mentah, dalam proses, produk jadi, itu untuk perusahaan manufaktur. Sementara kita bahas di perusahaan dagang masih perusahaan produk jadi. Good. Sri Ayu ya namanya ya. Oke. Ibu poin ya, karena sistem penilaian masih ingat ya. Sampai yang aktif akan dapat nilai. Sekarang contoh kasus. Ingat, metode tadi ada berapa? Pendekatan secara harga pokok. Penjualan ada berapa? 3. FIFO, FIFO apa panjangannya? First in, first out. Artinya first in ada 3 untuk item ini. FIFO, average. First in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Yang pertama. Last in, first out atau FIFO. Berarti last in yang terakhir, keluar yang pertama. Kalau average rata-rata. Oke. Jadi kapan digunakan? Kartu stok itu kan ada 3, in, out, sama persediaan. Kapan yang digunakan nanti? Untuk mengetahui first in, first out, pada saat barang masuk, persediaannya masuk, atau pada saat persediaannya keluar? Persediaannya keluar. Pada saat persediaannya keluar, barulah kita menggunakan metode apa? FIFO, atau average. Berarti kalau barang masuk tidak dipersulit, tidak susah, sesuai dengan harga persatuannya. Contoh seperti ini. Ada persediaan, kita menggunakan FIFO, persediaan awal 15. Berarti yang harus diperhatikan tadi Bu, kita menggunakan kartunya bagaimana? 15 persediaan awal, tanggal 4 itu penjualan 8 unit, kemudian tanggal 10 ada pembelian lagi 8 unit, tanggal 22 ada penjualan 6 unit, tanggal 28 ada penjualan 4 unit, dan tanggal 30 ada pembelian 10 unit. Nah, ini sudah ada harga satuan. Berarti nanti kalau untuk menentukan harga satuan, pembeliannya tetap harga 23. Tapi pada saat untuk penjualan itu kan out, karena kita mengeluarkan barang dari gudang. Oke? 30, bukan $30 lagi, tapi sesuai dengan metode FIFO, average. Oke? Paham ya?
Oke, ini udah karena di sini Ibu juga ada bikin dari papan Bugis. Kita masuk ke sini. Kartu persediaan. Bentuk kartu hanya simpel. Tadi ini contoh, ada item 14. Kartu 14, ternyata item yang terakhir 14. Tanggal pembelian in, harga pokok penjualan out, dan balance ada saldo persediaan. Di dalam masing-masing ada kuantiti atau unit, ada biaya per unit, ada total biaya. Tadi tanggal 1. Tanggal 1 persediaan 15 unit dikali dengan 25. Di mana harus diletakkan? Apakah dia di pembelian, apakah di kolom harga pokok penjualan, atau langsung di saldo? Ya, tadi judulnya persediaan awal. Langsung di persediaan. Tanggal 15, maaf, jumlah unitnya 15, tanggal 1 dengan harga satuan 25. Totalnya 375. Sampai sini paham? Lalu tanggal transaksi berapa selanjutnya tadi? 4. Yaitu penjualannya 8 unit. Di mana diletakkan penjualan 8 unit? Masuk di dalam pembelian? Masuk di kolom harga pokok penjualan. 8 unit. Oke. Karena tidak ada cuma satu saldonya, maka tetap 8 kali 25 dolar. Oke, dapatnya $200. Berapa saldonya? Ingat, saldo awal ada 15, dikeluarkan karena untuk penjualan 8. Berapa saldo unitnya? 15 dikurang 7. Harga satunya tetap 25. Maka dapatnya 175. Sampai sini paham? Paham. Oke, ini namanya masih FIFO ya. Metode FIFO, first in, first out. Lalu ada transaksi selanjutnya, tanggal 10, yaitu tadi pembelian 8 unit dengan harga satuan $23. Masuk kolom untuk pembelian, karena itu tadi transaksi untuk pembelian. 8 unit kali harga satuan 23. Ingat, harga satuan untuk pembelian tetap sesuai dengan soal, tapi untuk penjualan baru lihat dari metodenya, ambil dari saldonya. Paham? Kali 23. Kapan kali $23? Dapatnya 144. Jadi, perhatikan, lalu saldonya tadi tinggal 7. Letakkan dulu 7 kali 25. Dapatnya 175. Lalu 8 dikali 23 dapatnya 144. Transaksi selanjutnya itu penjualan. Nah, ini metode FIFO. Hari ini kita bahas metode FIFO dulu. 6 dikalikan ini tadi ada 7 sama 8. Yang mana diambil first in, first out? Angka 6. Ambil dari yang harga satuan 25 atau dari 23? 25. 6 kali 25, 150. Saldonya tadi ada 7, yang dari 25 diambil 6, tinggal 1 kali 25. Dan pembelian yang terakhir ada 8, tetap 8 kali 23. Jadi kalau muncul pertanyaan, tanggal 22 berapa persediaan akhirnya? Tanggal 22 1 dan 8. Berarti ada 9 unit. Berarti totalnya berapa? 25 tambah 100 tambah 4. Jadi totalnya 209. Paham? Transaksi selanjutnya ada 4. Kalau ada 4, kita bisa jawab 4. FIFO. Ini kan terakhir 1 dan 8. Ada penjualan 4 di kolom harga pokok penjualan 4. Berarti yang diambil dari mana dulu? Plus pertama itu apa sah? 1 kali 25. 1 dulu dikeluarkan dari harga satuan 25. Lalu berapa sisanya? Karena berapa? 3. Karena 1 sudah habis, ambil dari stok angka 8. 3 kali dengan 23. 3
Berarti saldo satunya sudah habis. Habis. Tinggal saldo adalah 8 yang diambil 3 saldonya sisa 5. Paham sampai sini? Paham. Nah, lalu habis kan? 1 diambil, unitnya 0. 8 dikeluarkan 3, sisa 5 unit. Oke, pivot. Harga satuannya yang sangat diperhatikan itu harga satuannya ya, makanya harus diurut. Dia urutan pertama dulu. Kalau dia ada saldo kayak tadi 1 sama 8, 1 kali 25, 8 kali 23. Kalau tidak berurut nanti salah di harga satuan. Paham? Oke. Terakhir 30. Transaksi tanggal 30 yaitu pembelian 10 kali 22, 222. Karena tadi ada saldonya 5, maka karena dia pembelian apa perlu diambil? Tidak. Berarti ada masuk barang. Bertambahkah jumlah unitnya? Bertambah. 5 tambah 10, 15. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Maka akan diketahui dari masing-masing. Pembelian 8 tambah 10 unit. Berapa unit? 12. Ditotalkan unitnya, unit dan total biayanya. 185 tambah 224, jadi 404. Muncul pertanyaan sering yang ditanya, berapakah harga pokoknya? Harga pokoknya ya sudah diketahui 18 unit dengan harga $266. Berapa nilai persediaan akhir untuk metode FIFO? Yaitu tadi 5 unit ditambah 10 unit, totalnya 15 unit dengan nilai $115 ditambah $220, jadi $325. FIFO sering digunakan perusahaan untuk menggunakan metode siapa yang tahu? Ada pertanyaan di sini. Kita tadi FIFO, yang terakhir ada pertanyaan sampai sini masih FIFO. Ibu, itu yang harga penjualannya kan 200 tadi ya, 200 tambah 150 tambah 25 tambah 69, kok 266 Ibu? Nah, harga penjualan sum. Oke. Koreksi yang bagus. Coba unitnya 8, 6, 1, 3. Totalnya 18. Berarti dia harus kalau biaya dengan harga pokok harus di sum. Berarti totalnya harus diseluruhkan. Salah? Penjumlahan. Benar. Dia harus ditotalkan 200 tambah 150, 350 tambah 25, 355 sama 69. Totalnya berapa? 444. Good. Nah, inilah perlu salah satu anak akuntansi. Di dalam anak akuntansi, mohon maaf, harus ada ketelitian. Oke, ketelitian dalam arti kata jika menemukan hal yang salah harus segera diperbaiki. Koreksi perlu. Bedanya ya, kalau tadi unit pembelian tetap harus disum semuanya, ditotalkan keseluruhan baik unit dan total biayanya. Begitu juga dalam harga pokok harus disum. Tapi untuk persediaannya karena kita menggunakan pepertuan, dia di tanggal terakhir transaksi cukup 5 dan 10 15. Sampai sini paham? Jadi berapa tadi? 444. Terima kasih koreksinya. Siapa tadi namanya? Salsabila. Paham sampai sini? Paham. Emang sengaja ibu bikin karena ibu supaya lihat konsentrasi anak-anak ada nggak ketelitian di dalam praktek, ya. Bagus. Jadi ditanamkan untuk ketelitian. Rp1 saja sangat berpengaruh, $1 sangat berpengaruh untuk transaksi dalam perusahaan. Hari ini kita 30 menit untuk metode perpetual FIFO, first in, first out. Next akan ada last in, first out atau FIFO dan average. Sebelum ibu tutup, apa ada yang mau
tadi. Bu, Benar. kira-kira kalau misalnya di perusahaan itu Bu, kalau buat sistem pajaknya lebih seringnya pakai FIFO Pak average Bu? Nah, untuk perusahaan, untuk pajak lebih sering menggunakan FIFO. Memang saat ini tidak diatur, tapi kan menggunakan FIFO. Kenapa FIFO? Di sini harga pokok tinggi untuk FIFO. Kalau harga pokok tinggi berpengaruh dengan labanya besar apa kecil? Besar. Jika harga pokok mengalami tinggi besar 44, maka labanya akan kecil. Yakin? Kecil. Jika harga pokok penjualan besar, contoh penjualan 10 juta, harga pokoknya 3 juta, berarti laba kotornya berapa? 7 juta. Artinya untuk FIFO harga pokok lebih kecil daripada LIFO. Ini karena tidak dibahas, dia lebih kecil. Coba perhatikan yang ini, nanti akan dijelaskan next pertemuannya. LIFO 4, 3, 4. FIFO 4, 4. Nanti kalau harga pokoknya besar, maka labanya kecil. Berarti perusahaan dikasih keringanan, bukan dalam arti kata perusahaannya diberi 10 penjualan, 3 HPP, 7 laba. Berarti kecil, labanya besar. Laba besar untuk nggak? Untung. Ya, untung. Di dalam perusahaan yang sering digunakan adalah FIFO. Dan ingat, jika FIFO dari awal sampai akhir FIFO. Bu, apa boleh metode LIFO untuk perpajakan? Bisa. Ketentuan pajak yang terakhir tidak ditentukan mau FIFO, mau LIFO, average, tapi satu, yaitu konsisten. Apa konsisten? Tidak berubah. Dari awal mendirikan perusahaan menggunakan FIFO, maka dari akhir menggunakan FIFO. Bu, bisa berubah Bu. Kalau berubah berarti tidak sesuai dengan PSA. Apa PSA kah? Pedoman standar akuntansi keuangan. Itu pedoman yang harus dimiliki seorang akuntan. Oke, ada pertanyaan lagi? Good question. Minggu depan kita akan membahas tentang LIFO. Hari ini karena tidak ada, sama-sama kita akhirin dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya.